Hai guys, welcome back to BMTC Channel. Oke, kali ini kita bakal ngebahas seputaran new normal bersama seorang dokter. Langsung aja via Zoom meeting bersama Dr. Abraham. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Pak dokter nih, gimana sekarang kondisi rumah sakit? Kondisi rumah sakit di tempatnya saya sebenarnya sih relatif aman ya, tapi kalau berbicara tentang pandemi yang sekarang ya, kita relate ke pandemi yang sekarang. Kalau bicara pandemi yang sekarang sih kondisi lumayan stabil, terus kemudian untuk hitungan pasien juga bisa dikatakan terkendali lah. Untuk pasien-pasien COVID juga kita merawat pasien-pasien yang positif ini. Lebihnya kalau pasien-pasien yang memang positif terkonfirmasi COVID, kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Kasus pasien datang dengan keluhan yang mengarah ke infeksi COVID, kita lakukan itu pemeriksaan rapid test. Kalau rapid testnya reaktif, kita swab juga ke pasien. Pasiennya kan di swab itu karena kita pakai peralatan yang dari pemerintah, biasanya di 7 hari itu hasilnya baru keluar. Jadi selama 7 hari itu kita rawat dulu sebagai PDP. Jadi kalau sudah terkonfirmasi swabnya, baru kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang memang merawat pasien yang terkonfirmasi. Oke. Selama ini ada banyak nggak kasus yang hasil swabnya adalah positif? Jadi dari 10 kasus yang kita rapid reaktif, 6 sampai 7 di antara mereka itu swabnya juga positif. Wow, 60% ya? Iya, sekitar begitu. Oke, sekarang nih kan udah new normal nih. Dan sebenarnya kalau ngomongin new normal ini kan bisa dibilang high risk ya, high resiko banget ya. Benar. Nah, kita sebagai orang awam nih ya, kita masih benar-benar takut banget untuk beraktivitas. Menurut Pak Dokter sendiri nih ya, kira-kira kita beraktivitas itu harus gimana sih menghadapi new normal ini? Prinsipnya sebenarnya kita nggak perlu takut ya. Kalau takut sih saya kurang berpendapat kalau kita bilang takut, tapi tetap harus waspada, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Karena kalau misalnya kita takut, kita juga itu jadi menurunkan imunitas tubuh karena berpengaruh. Jadi efek dari takut itu bekerja di otak, mengeluarkan senyawa yang membuat atau ngebikin kita itu jadi semakin lemah imunitasnya. Jadi sebenarnya bukan takut, tapi waspada. Kalau waspada, jadi kita itu bisa kontrol kegiatan kita sehari-hari. Artinya apa? Kalau dalam proses normal ini sebenarnya sangat-sangat bagus untuk kita lakukan. Artinya kita beradaptasi, kalau kata Pak Presiden, berdamai dengan COVID-19. Artinya memang kita hidup sehari-hari dengan COVID. Sebelum ada COVID juga kan sudah banyak penyakit-penyakit lain yang sebenarnya nggak terekspos, tapi kita udah berdamai duluan. Iya, benar-benar. Untuk COVID yang ini karena apa ya? Karena mendunia ya. Iya, jadi kita lebih fokus kepada COVID. Padahal sebenarnya banyak penyakit lain yang sebelum COVID yang udah lebih tua umur penyakitnya, kita udah berdamai duluan. Nah, jadi untuk COVID ini ya aktivitas kita yang kita lakukan di luar rumah biasa saja, hanya saja memang yang perlu diperhatikan protokol kesehatan. Oke, berarti sebenarnya kita nggak perlu takut ya. Cuman kita harus menjalankan protokol-protokol kesehatan gitu ya. Kan ada beberapa negara yang aku baca, dia gagal dalam menjalani new normal ini. Dan back to basic gitu kan. Nah, menurut Pak Dokter nih ya, kira-kira kalau seandainya kita ngelakuin hal-hal yang nakal gitu ya, tahu sendiri ya, keluarga plus 6. Oke. Tahu sendiri ya. Nah,
oke lah kalau untuk beraktivitas kerja gitu, tapi kalau untuk nongkrong dan lain-lain itu kan masih banyak yang no care gitu, nggak peduli sama sekali. Nah, kalau masih seperti itu, bahaya apa nih yang bakal muncul ke depannya? Ya, kalau untuk aktivitas kegiatan kayak misalnya kantor atau misalnya aktivitas-aktivitas yang mendukung sehari-hari ya, itu mungkin nggak bisa kita hindari gitu. Tapi kalau kayak nongkrong, nonton atau apa yang masih bisa kita kurangi frekuensinya, dan malah sebenarnya saya rasa sih belum perlu dan belum urgent. Kalau misalnya kayak mau ngopi, nongkrong atau mau nonton kan belum urgent juga sebenarnya. Tapi kalau kerja, kantor apa, itu emang sudah disarankan kembali. Jadi untuk kayak nongkrong-nongkrong sebisa mungkin anjurannya kita dari tenaga kesehatan kalau boleh tidak perlu dulu dilakukan, ataupun kalau harus nongkrong untuk ketemu sama rekan bisnis atau teman-teman kerjanya, tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, kalau bisa pakai masker. Jadi ngobrol juga kita tidak menularkan kalau misalnya memang kita harus berjarak kurang dari 1 meter. Ya walaupun sebenarnya Ya baru ngelihat status salah seorang. Nah, di satu kota yang cukup gede gitu. Dan dia lagi nongkrong di kafe, dan totally aku ngelihat isi kafenya nggak ada yang pakai masker. Dan benar-benar full banget. Itu benar-benar apa ya, trigger ya kayaknya di zaman ini ya. Oke. Menurut dokter sendiri pesan apa tuh yang bakal harus disampaikan buat orang-orang seperti itu? Ya, jadi itu artinya kan tidak ada jarak ya. Kalau misalnya kita nongkrong di tempat yang ramai orang, terus kemudian kita kan nggak tahu latar belakang orang itu apakah dia memang terinfeksi atau tidak. Ya harapannya sih tidak terinfeksi. Pada saat nongkrong itu nggak ada yang terinfeksi di situ, kita nggak tahu faktor risikonya apa aja. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, ya sejujurnya yang paling buruk atau paling jeleknya kondisinya adalah ya tinggal tunggu gejala. Begitu muncul gejala berarti kayak demam, batuk, pilek, ya sudah mengarah ke COVID, nggak ada lagi yang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya nongkrong rame-rame ya tinggal tunggu gejala. Begitu ada gejala ya seperti biasa protokol kesehatan ke rumah sakit. Ya kita cek rapidnya, jika memang dia terindikasi atau dia reaktif kita akan swab. Jadi tetap pasiennya itu kita anggap sebagai pasien PDP. Jadi sebenarnya nongkrong aja di situ di daerah epicentrum atau yang daerah zona merah secara otomatis PDP. Sekarang aku mau minta pesan dari Pak Dokter untuk teman-teman yang harus beraktivitas di luar sana, saudara-saudara yang harus beraktivitas di luar sana, mereka harus ngapain, harus gunain apa-apa aja, dan harus bagaimana supaya mereka terhindar dari penyebaran virus ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas dukungan saudara-saudari sekalian kepada kami tenaga kesehatan yang masih mengalir hingga sekarang. Ikutin protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik minimal 1 meter, gunakan masker saat aktivitas di luar rumah, hindari kerumunan, tetap waspada dan tetap produktif. Oke, benar-benar. Oke, nah sekarang untuk pesan terakhir, aku mau Dr. Bram kasih semangat buat rekan-rekan sejawat yang memang bertugas untuk menangani kasus COVID ini. Untuk teman-teman sejawat dan kolega saya, baik para dokter, perawat, bidan, analis, apoteker, dan seluruh tenaga kesehatan dimanapun bertugas, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Kita bukan garda terdepan, kita ini adalah benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat ataupun keluarga kita di rumah. Semoga semua hal baik yang kita lakukan akan Tuhan perhitungkan dan balaskan dengan rezeki yang melimpah dan umur yang panjang. Oke guys, kita bakal umumin pemenang giveaway dari konten Take Decision Before 30. Pemenang pertama dengan komen terkreatif jatuh pada Yusuf Aris Andika, dan pemenang kedua
jatuh kepada Sari Hasibuan. Kami ucapkan selamat kepada kedua pemenang. Kalian berhak mendapatkan Kebi. Dan kami minta kepada kalian supaya mencantumkan alamat pengiriman supaya kami bisa kirim Kebinya ke kalian. Oke, thank you so much buat partisipasinya. Untuk yang lain jangan kecewa ya. Masih banyak kok giveaway yang lainnya yang bakal kita kasih nantinya. Aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang masih harus beraktivitas di luar ruangan saat menjalankan new normal ini. Waspada dan kalian wajib menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ingat guys, kalian gak perlu takut karena takut dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Oke, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Oke, thank you so much for watching and I will see you on my next video. Bye!